Halo, apa kabar? Kini saatnya Anda menyimak berita Makassar. Bersama saya Frin Mariana, sejumlah berita pilihan akan kami sajikan untuk Anda dan berikut berita utama hari ini. Pasangan penyuka sesama jenis dan 3 mucikari prostitusi online terjaring razia di Makassar. Anggaran pembangunan toilet sekolah nyaris seharga rumah subsidi. Pengendara terjebak semalaman karena akses jalan antar kabupaten di Palopo tertutup material longsor. Dua rumah panggung di Kecamatan Bacukiki, Parepare tertimpa pohon berukuran besar. Tumbangnya pohon diduga akibat hujan deras disertai angin kencang. Dua rumah panggung yang berada di Kelurahan Sumpang Minangae, Bacukiki, Parepare, tertimpa pohon berukuran besar. Insiden yang terjadi pada Rabu malam menyebabkan beberapa bagian rumah rusak. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Parepare yang menerima laporan langsung datang ke lokasi untuk mengevakuasi batang pohon berukuran besar. Petugas menggunakan gergaji mesin untuk memotong batang pohon menjadi bagian kecil agar mudah dipindahkan. Menurut BPBD, pohon berukuran besar itu tumbang akibat hujan deras yang disertai angin kencang. Hujan deras turun disertai dengan angin. Kemudian setelah maghrib pukul 18 kurang lebih 40 menit kita terima laporan dari warga bahwa ada pohon tumbang di wilayah Sumpang, tepatnya di depan lorong penjual ikan tuing-tuing. Jadi pohon ini menimpa dua rumah. Tidak ada korban jiwa ataupun luka-luka akibat peristiwa ini. Suardi Gatang melaporkan dari Parepare. Tak hanya pohon, angin kencang juga menyebabkan atap bangunan sekolah dasar negeri 156 di Bulukumba ambruk. Kerusakan itu tidak bisa diperbaiki karena kayu plafon sudah lapuk. Kondisi bangunan sekolah dasar negeri 156 Kalukubodo di Kecamatan Bonto Bahari, Bulukumba sangat memprihatinkan. Sebagian atap ruang kelas ambruk diterjang angin kencang. Kerusakan tidak hanya pada satu ruang kelas tetapi hampir seluruh bangunan sekolah. Peristiwa itu terjadi pada Selasa siang ketika para murid sedang belajar di dalam kelas. Sebelum atap ambruk, guru yang sedang mengajar di kelas mendengar suara retakan dari atap plafon. Guru dan murid langsung menyelamatkan diri keluar bangunan sehingga tidak ada korban. Pihak sekolah mencoba memperbaiki kerusakan tersebut, namun kayu plafon sudah lapuk. Kebetulan angin kencang, terus terbang atapnya. Tahun kedua atau tahun berikutnya datang lagi angin kencang, terbang lagi atapnya, dan kami berupaya untuk memperbaiki di atas, tapi tukang yang kami panggil katanya takut lagi naik ke atas karena kayunya memang sudah rapuh. Meski kondisinya rusak parah, kegiatan belajar mengajar tetap berjalan. Pihak sekolah berharap adanya bantuan dan perhatian dari pemerintah setempat memperbaiki bangunan sekolah agar tidak menimbulkan korban di kemudian hari. Muhammad Sardi melaporkan dari Bulukumba. Akses jalan antar kota Palopo dan Luwu tertutup material longsor. Pengendara yang hendak melintas terjebak semalaman karena akses jalan tidak bisa dilewati. Material longsor berupa batu, tanah, dan batang pohon masih menutup akses jalan yang menghubungkan Palopo dengan 3 kecamatan di Kabupaten Luwu pada Rabu siang. Longsor yang terjadi di kilometer 14 Kelurahan Latupa, Palopo menyebabkan pengendara mobil menunggu semalaman karena tidak bisa melintas. Mereka mau tak mau harus sabar menunggu sampai proses pembersihan material longsor dilakukan. Untuk sementara warga setempat berupaya membuka jalan dengan cara manual agar sepeda motor tetap bisa melintas. Pengendara harus ekstra hati-hati karena permukaan tanah licin. Jadi Bu, sejak kapan menunggu di sini? Dari tadi malam selesai maghrib. Selesai maghrib. Iya. Terjebak? Iya, terjebak karena ada longsor di sana. Memangnya dari mana sebelumnya? Dari
daerah Basten. Tujuannya mau kemana, Bu? Kalau kembali mau ke rumah. Sama siapa di sini terjebak? Sama suami, sama bapak tadi malam yang tentara yang tidak tempat tinggal. Ada juga bapak satu mau kembali ke tempat tinggal. Longsor terjadi pada Selasa sore setelah wilayah ini diguyur hujan lebat. Ini merupakan longsor yang kedua kalinya dalam 1 bulan terakhir. Wahyudi Baso melaporkan dari Palopo. Kecelakaan melibatkan truk terjadi di Kabupaten Sidrap. Kecelakaan beruntun membuat 3 truk dan 1 minibus ringsek. Sejumlah kendaraan ini ringsek usai terlibat kecelakaan beruntun di perempatan Lampu Merah, Kecamatan Maritanggae, Kabupaten Sidrap, Sulawesi Selatan. Kecelakaan yang melibatkan 3 truk dan 1 minibus itu berawal dari truk kontainer berwarna biru yang mogok di pinggir jalan. Truk kontainer sempat dinyalakan, namun tiba-tiba berjalan mundur hingga menabrak kendaraan di belakangnya. Diduga saat truk dihidupkan, persneling pada posisi mundur. Awalnya mobil dalam keadaan mogok ya Pak? Iya, dalam keadaan mogok itu jadi pas setelah dia benahi, dia starter, langsung bunyi itu mobil, tapi posisinya bukan tidak netral itu mobil, langsung trek. Jadi pas dia kasih bunyi langsung mobil. Oh gila, mundur sendiri langsung mobil, supirnya tidak bisa dikendalikan karena dia ganjal, tidak bisa dilompati juga karena tidak makan miring. Oh, berarti bukan gara-gara lampu merah ini? Bukan, tidak ada masalah lampu merah, dia sudah lepas di lampu merah ini. Yeah. Petugas gabungan menggelar razia di sejumlah hotel dan indekos di Makassar. Dalam razia itu mereka menangkap mucikari, puluhan pasangan bukan suami istri dan pasangan penyuka sesama jenis. Pak, kami di sini ada surat perintah, Pak. Iya, siap. Izin, Pak. Petugas gabungan dari Satpol PP, TNI, Polisi, dan Dinas Sosial terlibat cekcok dengan seorang pria di kawasan Ruko Topas, Kota Makassar. Ia menolak dibawa ke mobil Dinas Sosial saat terjadi razia. Kericuhan berhasil diredam setelah petugas memberikan penjelasan kepada yang bersangkutan. Razia ini menyasar sejumlah hotel dan indekos di Kecamatan Panakukang, Makassar. Hasilnya petugas menangkap 3 muncikari prostitusi online, puluhan pasangan bukan suami istri, dan 1 pasangan penyuka sesama jenis. Petugas juga mengamankan 1 dus alat kontrasepsi dari salah satu kamar hotel. Kita mendapatkan atau kita menjangkau ada 3 mucikari, kemudian puluhan pasangan yang tidak punya identitas, kemudian ada 1 pasang yang sesama jenis. Mereka yang terjaring razia dibawa ke rumah penampungan dan trauma center Dinsos Makassar. Mereka akan didata dan melakukan asesmen. Razia ini untuk mencegah maraknya praktik prostitusi, penyebaran HIV, AIDS, dan penyalahgunaan narkoba di Makassar. Muhammad Sardi melaporkan dari Makassar.